Ini LD Gimera dikirim sama Final Boss kah? Halo guys, kembali channel Chandra dengan breakdown episode 11 Ultraman Omega. Tiba-tiba Omega vibes-nya jadi beda banget ya. Dari ceritanya yang mulai serius, gak ada scene bercanda lucu-lucuan. Sebagai penutup cerita first core emang harus dibikin gini sih. Terutama kalau kedepannya NDF beneran jadiin special force tetap kayak storage core gitu, menarik loh. Ayune bakalan join juga kah? Yamana Sorato dan Kosei kali ini akan berhadapan dengan Kaiju Chimera bernama LD Gimera. Terus tadi sebelum Omega kalah sempat ditunjukin sedikit flashback ya guys. Itu final boss Omega kayaknya pegang Valgenes Halberd deh. Jadi ini dia breakdown episode 11 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Omega yang sedang melawan Leodo dan kemudian berhasil dikalahkan menggunakan tebasan Omega Slugger. Habis balik jadi manusia nih, Sorato sempat denger sama ngecium sesuatu ya. Mungkin perasaan dia doang. Langsung opening, dan judul untuk episode 11 adalah Kembalinya Grime. Wah, rupanya battle tadi itu kejadian kemarin ya guys. Yang mana pas Kosei ngeliat battlenya Sorato dari berita agak marah dikit. Minimal gue bisa ikut bantu kek. Kesannya Kosei kayak gak diajak. Orang itu juga tiba-tiba mau gimana. Kemudian Ayune datang ke gudang Tayo menanyakan Sorato mengenai Leodo. Sekaligus memberitahu kalau pemerintah sedang membentuk sebuah tim khusus anti kaiju agar bisa lebih menangani para kaiju ini. Soalnya gak bisa terlalu bergantung ke Omega mulu. Cuma pas Kosei denger dari berita kalau yang dukung Omega tuh masih dikit, dia jadi makin kesel banget ya. Udah sering nyelamatin berapa kali masa gak dianggap? Buat Sorato sih gak yang terlalu gimana juga. Setelah itu, Ayune mendapatkan kabar kalau Grime kembali lagi dan dia segera ditugaskan untuk ikut bergabung dengan tim khusus anti kaiju. Udah pasti denger itu Kosei bakalan nyusul dong. Tapi karena Sorato ngerasa ada yang gak enak mah mending jangan. Cuma Kosei tetap maksa loh. Sesampai di sana, Ayune langsung bertemu dengan komandan dari NDF bernama Kazuyasu Taira yang akan memimpin misi ini dan berencana menyerang Grime hanya menggunakan rudal bius. Jadi Grime ini bakalan dibius ditangkap hidup-hidup ya. Kenapa begitu? Karena dari NDF sendiri juga gak yakin sih. Emang pakai senjata biasa bisa. Dan di sini komandan Taira sama Ayune sempat tukar pikiran ya guys. Sorato sama Kosei walaupun udah sampai, mereka ada debat dikit juga. Lo kalau selama ini gak diakuin apa gak kesel? Bahkan ketika Sorato sempat nyium sesuatu, tiba-tiba Kosei udah main nyosor aja loh. Dengan Grime yang kembali, para NDF pun langsung berusaha membiusnya. Tapi karena bagi Kosei itu gak mempan, dia langsung summon Toraigaron dong. Padahal Sorato udah peringatin. Sehingga Trigaron pun ikut menyerang kaiju ini. Yang tiba-tiba out of nowhere ada yang muncul ya. Justru yang diperingatin sama Sorato itu ini. Yang mana LD Gimera hanya berusaha untuk bisa mengincar Grime, namun sedang dihadang oleh Trigaron. Gimana Trigaron gak kebantai? Bahkan Sorato sampai harus ngelindungi Kosei loh. Kemudian tetap memaksa berubah menjadi Omega untuk bisa melawan LD Gimera. Ya secara battle cukup repot ya. Mana harus lawan Grime lagi, terus harus ngelindungi tempat Ayune juga. Alhasil membuat LD Gimera memakan Grime dan berubah wujud, sehingga Omega pun mengalami kekalahan. Kayaknya nih ingatan Sorato balik lagi deh. Dengan kaiju ini kembali ke bawah tanah, Kosei pun langsung segera mencari Sorato. Sorato untungnya masih sadar tapi dia udah keburu pingsan duluan. Dan episode 11 pun berlanjut. Sorato! Oke, untuk episode 11 mah bukan enjoyable lagi. Ini justru yang semua orang nungguin ya guys. Vibes-nya beda, ceritanya gak gitu-gitu doang, dramanya dapet, fighting scene pun tadi bagus loh. Cuma buat karakter development ternyata di sini Kosei masih perlu sih. Dia secara sifat itu kayak harus lebih dewasa aja. Udah diperingatin Sorato mending jangan kok ngeyel bener. Terus tadi pas Sorato berjuang sendiri salah kah? Hopefully kedepannya Kosei bisa sadar. Iya, tahu niat lu pengen ikut bantu. Tapi kalau Sorato sendirian bisa ya udah. Terus tadi ada Special Force NDF, LD Gimera, apalagi pas bagian flashback, waduh. Jadi penasaran sama second core nanti nih. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Leodo comeback. Oke, untuk Leodo ini kayak sekedar nambah kaiju mingguan sama battle di awal doang ya guys. Jadi misalnya dia diganti jadi kaiju lain kayak Shagon Taganulagi itu gak terlalu berpengaruh juga.
Secara battle, meskipun tadi Soroto sempat kerepotan, untungnya dia masih sanggup sih. Bahkan itu belalai Leodo aja sampai dibikin nyangkut loh. Dan berhasil dikalahkan hanya dengan Omega Slugger. Kalau kedepannya kostum dia gak di-remodel jadi kaiju lain, harusnya bisa comeback lagi. Yang 2, sifat Kose. Ya, buat teman-teman yang ngerasa kalau Kose itu agak annoying, agak buru-buru, itu emang bener ya. Makanya tadi gue bilang Kose itu harus lebih dewasa lagi. Wah, kalau tadi Soroto ikut cecok, kejadiannya bisa kayak episode kemarin loh. Cuma karena Soroto lebih mikirin suara LD Gimera, dia gak mau terlalu ribut sama Kose juga. Dan kenapa hari ini Kose gak kayak biasa pun itu ada penyebabnya ya guys. Dari dia pengen ikut berjuang bareng sama Soroto, terus mau Omega diakuin semua orang. Awal mulanya justru dari sini. Moga-moga dari kejadian ini Kose bisa belajar banyak lah. Kalau dikasih tahu yang bener, dengerin kek. Apalagi tuh Soroto posisinya juga lagi serius. Malahan yang kelihatan ngalah Soroto mulu ya. Kose! Yang 3, pasukan NDF. Ini pas dijelasin sama Ayune emang tiba-tiba banget sih. Yang mana pemerintah membentuk sebuah tim khusus untuk menghadapi para kaiju dan akan dipimpin oleh Kazuya Sutaira sebagai komandan di episode 11 ini. Yang menurut gue komandan Taira ini udah cukup bagus ya guys ngelitnya. Awalnya gue kira karakternya bakalan yang nyebelin gitu loh. Rupanya fine-fine aja. Mulai dari persiapan dia di NDF, bijak, serius. Dan yang paling gue demen itu NDF sadar diri ya. Karena tahu persenjataan mereka belum sanggup, akhirnya ngakalin pakai misil bius doang. Toh nanti orang-orang Ayune bisa ngambil sampel terus gak perlu repot juga. Jadi tahu batasnya sampai mana lah. Bukan tipikal special force yang langsung main barbar aja ya guys. Wah, kaiju tembak. Tuh. Mata lu tembak. Yang keempat, kembalinya Grime. Kalau dari penjelasan Ayune sebenarnya Grime itu udah lama tapi dia lagi hibernasi aja sih. Yang mana tiba-tiba terbangun disebabkan oleh ancaman LD Gimera. Karena aslinya Grime itu emang takut dimakan. Namun NDF berencana untuk menangkap Grime dengan cara dibius agar bisa diteliti. Jadi dari awal NDF itu emang gak mau ngebunuh ya. Ya akhirnya Grime ini dimakan diserap sama LD Gimera juga. Kemudian kaiju tersebut pun ikut berevolusi. Oh berarti nanti pas nyerap Dogrido bakalan gitu loh. Terus kayaknya kemunculan Dogrido off screen deh. Karena tadi di previewnya gak terlalu diliatin sih. Yang kelima, kemunculan LD Gimera. Gila nih kaiju munculnya bener-bener out of nowhere ya guys. Dan sebelum muncul pun Soroto udah sempat ngerasa juga. Yang mana LD Gimera muncul dan berfokus mengincar Grime. Meskipun ujung-ujungnya Trigaron kalah, untungnya gak sampai kena makan ya. Sehingga memaksa Soroto berubah untuk bisa melawannya. Namun Soroto harus kalah setelah terkena tembakan Grime dari kaiju ini. Ciri khas Takeshi Kantoku lah. Kita sih ingatnya mirip Orb mulu. Ya, untuk desain dari LD Gimera ini udah pernah gue singgung. Justru yang pengen dibahas itu jurusnya ya guys. Satu doang tapi repotnya kebangetan. Yang mana LD Gimera bisa memakan sekaligus menyerap kaiju untuk berevolusi melalui ekornya. Dari cara makannya sih udah bogar banget. Kalau di Dragon Ball contohnya bisa kayak Cell ya. Terakhir yang bikin penasaran itu paling asalnya doang. Karena dipikir-pikir nih kaiju gak mungkin dari bumi juga. Jatuhnya udah sekelas Uchu Kaiju loh. Ya kalau berdasarkan asumsi kayaknya LD Gimera ini dikirim sama Final Boss Omega deh. Dan misalnya itu sampai bener jadi masuk akal ya guys. Pantesan kaiju bumi Universe Omega pada bangun semua. Orang mereka ngerasa terancam. Ya keenam, flashback Omega. Oh sebelum Omega kalah sempat-sempat nunjukin flashback dong. Singkat tapi kena banget. Yang mana Omega sebelumnya kalah oleh seorang Seijin mirip seperti Zeton yang menyerangnya menggunakan sebuah tombak. Itu dia pakai Valgenes Halberd bang. Buat teman-teman yang pause-nya tepat atau di slow-mo gitu, ini lumayan kelihatan jelas sih senjatanya. Terutama di bentuknya ya guys. Secara gak langsung rumor Omega ngambil senjata dari Final Boss makin memperkuat loh. Dan apakah ingatan Soroto mulai kembali gak ada yang tahu. Karena tadi tuh flashbacknya lebih kayak ngasih tahu ke penonton. Tapi kalau ingatan Soroto beneran balik berarti minggu depan dia udah mulai ingat dikit ya. Ditambah lagi flashbacknya bukan yang episode pertama, ini kayaknya lebih jauh lagi deh. Dari bentuk planet sama tempatnya aja udah beda. Malahan itu Soroto ngekosen loh. Ya episode pertama mah dia terbang. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 11 Ultraman Omega. Dilihat dari preview minggu depan lumayan banyak yang bisa dibahas ya. Kayak Kose bakalan jaga Soroto dulu. Ini Gimera Cell lebih ke senjata atau sampel kaijunya. Wah kalau tuh kaiju sampai bisa regenerasi kacau loh. Terus Kose sempat ketemu Ayune. Dan ada special guest juga sih. Orang-orang Ayune kah?
Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!